Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau ngeresum hasil belajar kita 1 minggu dengan tema pengembangan media sosial dari nol. Nah, namanya ini Instagram Marketing Organik. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan media sosial biar mulai dari nol? Nah, yang pertama itu tentukan tujuan dan sasarannya. Karena pertama dalam mengembangkan media Anda mengetahui tujuan dan sasaran Anda. Tanpa arah yang jelas, perkembangan media sosial bisa jadi nggak efektif. Kita harus tahu nih langkah-langkah tujuan dan sasaran kita ketika kita untuk mengembangkan media sosial kita. Nah, yang pertama langkahnya adalah tentukan tujuan dari akun media sosial. Yang pertama, apakah untuk brand awareness, meningkatkan kesadaran mereka, meningkatkan penjualan, atau untuk menumbuhkan komunitas, atau meningkatkan engagement atau interaksi. Nah, yang kedua itu tentukan sasaran audiens yang ingin dijangkau. Jadi, tentukan yang perlu beberapa hal yang perlu ditimbangkan itu ada usia, mau remaja atau dewasa atau orang tua atau bahkan anak-anak, terus lokasinya sama jenis kelaminnya. Terus minat dan kebiasaan audiens. Kita harus tahu nih, biasanya audiens itu kalau remaja minatnya apa, kebiasaannya apa. Terus apa yang ingin saya capai dengan akun media sosial saya, siapa audiens saya dan apa yang mereka inginkan gitu. Terus yang ketiga ada pemilihan platform yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan audiens kita, langkah selanjutnya adalah memilih platform media sosial yang sesuai. Karena nggak semua platform cocok untuk bisnis atau audiens. Kan kalau misalnya kita bisnis, biasanya kita pakai TikTok, pakai Instagram. Karena nggak semua platform cocok. Kan Twitter, aneh kan kalau di Twitter. Atau pakai yang lain. Terus bab 2 sosial media spesialis. Nah, apa sih admin sosial media spesialis? Nah, admin sosial media spesialis adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam merancang strategi, membuat konten, dan mengelola akun media sosial sebuah bisnis atau brand untuk mencapai tujuan pemasaran digital. Jadi dia merancang strategi, dia yang membuat konten, dia yang ngelola. Terus habis itu tugas dan tanggung jawab admin sosial media. Nah, sebagai admin pasti ada peran dong. Nah, yang pertama adalah dia buat strategi konten, yaitu menyusun strategi media sosial yang sejalan dengan visi misinya mereka, visi misi brand tersebut, membuat kalender konten untuk menjaga konsistensi posting, terus dia merancang iklan atau kampanye untuk meningkatkan engagement dan awareness gitu. Terus habis itu dia juga berkolaborasi dengan tim konten dan tim desain. Nah, di sini pertama bekerja sama dengan tim kreatif untuk menghasilkan konten yang menarik. Terus dia menyusun brief atau desain dan copy sesuai dengan citra brand mereka. Dia menyusun nih briefnya, copy-nya, semuanya itu sesuai brand mereka gitu. Terus dia mengevaluasi hasil konten sebelum dipublish. Jadi dia sudah edit, udah nyusun, dievaluasi dulu. Cocok gak dipublish nih? Apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis tren dan performa sosial media. Nah, kita harus selalu ikuti tren terbaru di berbagai platform media sosial. Terus kita gunakan alat analitik untuk menilai performa konten. Biasanya kan kalau kita analisis ada tuh di Instagram dashboard insight, kita bisa menggunakan itu. Terus kita mengadaptasi strategi berdasarkan data dan insight. Terus yang selanjutnya ada berinteraksi dengan audiens dan mengelola akun. Nah, seperti apa berinteraksinya? Menangkap komentar, pesan, DM. Terus kita juga harus aktif mengomentari postingan akun populer untuk meningkatkan visibilitas. Jadi kita harus sering aktif komen-komen di akun-akun yang udah centang biru supaya apa? Akun kita apa namanya terlihat, akun kita muncul. Nanti orang kan mulai tuh mulai kepo akun kita. Kita harus bangun komunitas dan menjaga reputasi brand secara digital. Nah, keahlian ilmu yang perlu dikuasai. Ada yang pertama itu namanya marketing basic. Nah, di sini marketing basic itu ada customer journey. Nah, customer journey ada perjalanan pelanggan, proses yang menggambarkan semua langkah atau pengalaman yang dilalui oleh seorang pelanggan saat berinteraksi dengan suatu merek atau bisnis, mulai dari dia belum kenal sampai pelanggan setia, bahkan sampai merekomendasikannya ke orang lain. Nah, tahapan customer journey ada 5. Yang pertama ada awareness, yaitu kesadaran. Dia mulai menyadari adanya suatu produk atau jasa yang bisa menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya. Contohnya dia melihat iklan atau postingan media atau bahkan dia dengar dari teman. Di sini dia mulai sadar nih. Contohnya misalkan dia jerawatan, misalkan dia sakit gigi. Nah, misalkan dia sakit gigi nih, kan dia udah tahu masalahnya apa. Terus dia ngeliat nih suatu produk, biasanya dia ngeliat di iklan lewat atau di Shopee atau di postingan media sosial gitu. Terus yang keduanya setelah dia sadar ada namanya pertimbangan, consideration. Dia mulai setelah dia tahu apa yang dia mau, apa yang cocok buat masalahnya, dia mulai bandingkan produk ini sama produk yang lain gitu. Dia baca review, dia nonton testimoni gitu kan, dia mulai bingung nih, mulai bimbang beli nggak ya, bagus gak ya gitu. Dia mulai ngecek harga sama fiturnya, sama kegunaannya. Terus yang keempat itu ada keputusan. Nah, setelah dia bimbang tadi, dia mulai memutuskan untuk membeli dan menggunakan layanan tertentu. Nah, di sini kita harus penting nih untuk memudahkan dan meyakinkan pembeli kita. Terus yang keempat ada retensi. Setelah dia beli kan dia udah pakai jasa tersebut. Kalau misalkan dia puas, biasanya dia beli lagi. Nah, kita di sini penting juga untuk memberikan dukungan atau layanan yang terbaik untuk pelanggan kita atau loyalty program. Jadi dia udah puas, bahkan dia kalau dia udah puas nih udah cocok, dia biasanya beli lagi. Terus yang kelima tuh ada namanya advokasi, promosi dari mulut ke mulut. Nah, pelanggan kalau udah puas, dia biasanya dengan sukarela nih, bahkan tanpa disuruh, dia merekomendasikannya kepada orang lain, baik pakai lisan atau media sosial atau platform lain gitu, atau apa namanya iklan-iklan gitu. Nah, seperti itu perjalanan customer journey. Terus yang kedua tadi, setelah kita bahas marketing basic, ini ada yang kedua konsep 4P dalam marketing. Produk, price, dan promosi. Produk itu kita harus pahami dulu produk apa yang kita pasarkan.
bagaimana kegunaannya, kita harus tahu produknya. Terus yang price, kita menentukan strategi harga yang kompetitif, kita harus tahu harganya cocok gak ya buat barang yang kita jual, cocok gak buat harga tersebut. Terus kalau misalkan diskon berapa, terus kalau misalkan paket bundling itu berapa gitu. Terus ada price, itu tempat kita nyusun distribusi konten yang efektif. Kalau misalkan kita ingin mau offline atau kita online, kalau online kita harus menyusun penjualan lewat konten yang efektif gitu. Terus ada yang keempat, promosi. Nah, promosi ini kita menjalankan promosi secara kreatif dan terukur. Nah, yang B-nya ini adalah anatomi konten sosial media, yaitu kita belajar tentang kalau kita buat konten, ada namanya copywriting, menulis caption yang menarik dan persuasif. Kita harus caption yang menarik dan mengajak gitu ya, biar audiens tuh dia melakukan sesuatu tindakan yang buat dia tuh daftar, tertarik, mau gitu. Terus ada namanya graphic design, kita harus memahami unsur visual yang kuat untuk sosial media. Terus yang ketiga ada video production, kita harus buat videonya, kita ngedit videonya, dan kita harus meningkatkan keterlibatan audiens gitu. Nah, yang C-nya ada eksplor berbagai platform. Nah, kita harus menyesuaikan kita untuk berbagai platform, karena nggak semua platform tadi cocok kan. Ada Instagram, TikTok, ini algoritma dan base praktik platform, harus tahu nih algoritmanya di setiap platform itu kayak mana. Nah, habis itu, mengapa perusahaan membutuhkan admin media sosial spesialis? Nah, yang pertama adalah untuk brand awareness, untuk memperkenalkan brand mereka ke halayak luas. Yang kedua ada build credibility, membangun kepercayaan publik terhadap brand. Nah, jadi dia membangun kepercayaan publik terhadap brand. Yang ketiga ada consideration, membantu calon pelanggan mempertimbangkan produk. Yang keempat ada engagement, meningkatkan interaksi dengan komunitas online. Yang kelima ada conversion, mendorong tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Jadi peran-peran itu sangat penting dalam membentuk persepsi atau loyalitas pelanggan secara digital. Tadi kan ada 5 ya, ada brand awareness untuk membangun memperkenalkan merek kita ke halayak luas, ada consolidation, ada engagement, ada conversion. Terus yang kelimanya ada keseharian admin sosial media sosialis. Nah, keseharian seorang admin itu gimana aja sih? Yang pertama dia harus riset dan produksi konten, dia harus teliti nih tren, terus dia harus analisis kompetitor, dia harus mengembangkan ide juga yang relevan dan menarik, terus dia juga harus menyusun strategi aktivasi sosial media. Nah, gimana caranya? Yaitu juga kolaborasi dan koordinasi. Dia harus mengarahkan proses desain dan produksi video gitu. Dia harus memastikan semua konten sesuai dengan brand identity. Dia harus bekerja sama dengan tim desain untuk proses desainnya sama untuk memproduksi video tersebut. Terus yang C ada publikasi dan penjadwalan konten. Dia harus menjadwalkan unggahan menggunakan tools seperti Meta, Hotbit, dan Buffer. Nah, yang ke D analisis dan pelaporan. Dia harus menyusun laporan performa bulanan, perdagangannya bulanannya, mengevaluasi hasil iklan atau kampanye, dan menyelesaikan strategi. Jadi dia harus menyusun nih bagaimana performa bulanannya, baik atau enggak. Terus dia harus menyusun strategi untuk itu. Terus yang selanjutnya ada monitoring dan engagement. Dia harus aktif juga nih, membalas komentar dan DM. Dia harus mengikuti tren viral dan memanfaatkan momen. Memanfaatkan momen itu biasanya kalau misalkan lagi tahun baru atau di Ramadan, kan itu kan kayak misalnya lagi laku-laku tuh apa ya? Kayak mungkin makan makanan, baju lebaran, dia harus memanfaatkan momen. Terus dia harus juga menjaga reputasi brand secara real time. Nah, yang keempatnya ada optimasi dengan analitik. Gunakan Instagram Insight untuk melihat performa konten, terus dia evaluasi juga reach-nya, engagement, share-nya, sama save-nya. Terus dia juga harus sesuaikan strategi berdasarkan data yang diperoleh. Terus yang kelima ada studi kasus dan praktek. Nah, nanti setelah dia udah kuat, dia contoh nih buat satu postingan dan teknik yang tadi copywriting yang telah dia pelajari, terus dia analisis engagement dalam 3 hari ke depan, kontennya bagus atau enggak. Terus dia juga diskusikan dan evaluasi untuk strategi berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, Instagram marketing organik adalah strategi yang bisa memberikan hasil luar biasa tanpa biaya, asalkan dilakukan dengan konsistensi dan strategi yang tepat, dan memahami audiens, menciptakan konten berkualitas, dan aktif berinteraksi. Anda bisa membangun komunitas yang kuat dan meningkatkan pertumbuhan bisnis dan Instagram secara alami. Oh ya, di sini ada keseruan dan tantangan di profesi sebagai admin sosial media spesialis. Yang pertama keseruannya itu, dia selalu terhubung dengan tren dan isu terkini, dia selalu up to date, dia nggak pernah ketinggalan info. Dia harus ketemu dengan audiens dia latar belakang, terus dia meningkatkan kreatif dan inovasi seharinya, terus dia juga mencitra brand secara langsung. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah perubahan algoritma media yang cepat, terus menangani komentar yang negatif dan krisis digital. Nah, terus juga menjaga kualitas dan konsistensi konten, juga menjalankan banyak tugas sekaligus secara efisien. Nah, bab 3-nya yaitu pengenalan Instagram marketing organik. Nah, Instagram marketing organik adalah salah satu platform media sosial yang sangat efektif untuk membangun brand, menjangkau audiens, dan meningkatkan engagement tanpa harus menggunakan iklan berbayar. Nah, strategi ini dikenal sebagai Instagram marketing organik, yaitu cara memanfaatkan fitur Instagram secara gratis untuk menarik pengikut, meningkatkan interaksi, dan memperluas jangkauan konten secara alami. Jadi kita pakai platform media ini udah dikasih
tanpa iklan, tanpa bayar, dan fitur ini tuh biasanya untuk menarik pengikut, terus meningkatkan literasi dan perluas jangkauan konten kita. Nah, yang kedua ada manfaatnya Instagram marketing organik, yaitu meningkatkan kredibilitas brand secara alami, memperoleh pengikut yang lebih loyal dan tertarget, meningkatkan interaksi dengan audiens tanpa biaya, membangun komunitas yang solid di sekitar brand, dan mengoptimalkan algoritma Instagram untuk menjangkauan yang lebih luas. Jadi dia meningkatkan kepercayaan brand dia secara alami, terus dia memperoleh pengikut yang lebih jelas dan tertarget gitu, pengikut yang kita secara rela karena udah brand kita apa gitu. Terus dia meningkatkan interaksi dengan fans kayak komen, like, DM itu tuh tanpa biaya. Terus yang ketiganya ada komponen utama Instagram marketing organik. Yang pertama itu harus pakai profil yang optimal. Kita harus pakai profil yang profesional dan representatif. Terus kita tulis bio narik, jelas, sesuai call to action. Terus kita harus taruh tambahan link yang relevan seperti website atau WhatsApp atau link-link yang suka ada di bio itu loh. Terus udah pakai profil yang optimal, kita juga harus membuat konten yang berkualitas. Nah, jenis konten yang efektif itu biasanya ada postingan edukatif, inspirasi atau storytelling, tutorial atau tips praktek, carousel, atau reels untuk meningkatkan jangkauan lebih cepat. Nah, yang keduanya tadi, setelah kita manfaat Instagram, sini ada konsistensi dalam posting kita buat kalender nih. Terus kita gunakan platform, bisa pakai kalau buat kita buat kalender konten. Yang kedua kita gunakan gunakan berbagai format, bisa gambar, video, carousel. Terus kita harus posting di waktu yang sesuai insight audience. Biasanya kalau malam tuh rame kan, atau pagi gitu. Terus ada namanya strategi engagement. Nah, yang pertama itu kita harus buat caption yang menarik. Gunakan teknik copywriting seperti past, problem, agitate, solusi, atau AIDA, kepanjangan attention, interest, desire, sama action, dan VAB, features, advantage, sama benefit. Terus dengan akhiri dengan pertanyaan atau ajakan interaksi. Nah, rumus pas di sini kita harus tadi P itu problem. Kita harus tahu masalah yang dialami oleh audiens. Nah, setelah kita tahu problemnya, yang kedua ada agitate. Nah, kita perparah masalahnya, kayak contohnya nih, misalnya kamu ketombean, kamu udah tahu nih kamu ketombean, terus kata-katanya itu kayak kalau udah ketombe, kalau misalnya apa-apa itu nggak enak, terus kita permasalah. Jadi kalau misalnya kita ketombe nggak buru-buru dibersihin, mungkin bisa keringan kepalanya gitu ya. Terus yang ketiga itu solusi. Nah, solusinya itu sekalian iklan ya. Terus ada AIDA, attention, interest, desire, sama action. Di sini namanya attention itu kasih dia perhatian atau hook yang menarik. Terus abis itu ada interest, itu ketertarikan, jelaskan apa yang membuat produk kita tuh unik gitu, beda dari yang lain. Terus abis itu keinginan, bangun keinginan untuk menunjukkan manfaatnya. Terus yang keempat itu ada desert ya, buat action, kita tindakan, kita ajak audiens melakukan sesuatu kayak misalkan komen, pencet gitu, ada suatu tindakan gitu. Terus yang ketiga ada VAB, fit, advantage, sama benefit. Nah, fitur ini kita jelaskan apa aja dari komponen produk kita. Terus kita kasih tahu advantage itu keunggulan ini apa aja di produk yang lain. Terus ada benefit, manfaat apa yang kita rasakan sebagai pengguna gitu, manfaatnya apa. Jadi akhirnya biasanya video kita atau foto kita dengan ajakan atau interaksi, mungkin bisa sub DM atau komen atau apa gitu. Terus yang kedua harus pakai hashtag yang relevan kalau kita mau ngepost, gunakan kombinasi hashtag populer dan nice. Kan kalau pakai hashtag itu biasanya kayak pakai yang paling atas tuh, minimal hashtagnya itu 30, tapi kalau efektif itu 5 sampai 10. Terus yang ketiga ada interaksi dengan audiens, kayak yang tadi balas komentar dan DM, terus pas respon. Terus kita harus gunakan juga fitur polling, Q&A atau quiz di story kita harus aktif story kita. Terus kita juga bisa kolaborasi dengan akun lain atau memperluas jangkauan. Kita juga bisa berkolaborasi tag gitu ya di akun lain untuk memperluas jangkauan gitu. Terus yang tadi setelah strateginya, ini ada pemanfaatan Instagram Stories dan Reels. Nah, kalau misalkan Story itu fiturnya bisa polling, pertanyaan, quiz. Terus kita pakai berbagi behind skin untuk membangun kedekatan. Juga ada highlight untuk menyimpan konten penting. Terus kalau Reels kita gunakan musik trending. Lalu kita berikan nilai edukatif atau hiburan. Terus gunain Reels itu optimal 7 sampai 15 detik untuk keterlibatan kita lebih tinggi. Oke, kita lanjut, kita bahas bab 4, cara gampang menentukan niche di Instagram. Apa itu niche? Niche adalah topik atau bidang tertentu yang jadi fokus utama akun Instagram kamu. Niche bisa berupa hobi, profesi, gaya hidup, atau industri tertentu. Contohnya kayak kesehatan sama fitness, teknologi sama gadget, pendidikan sama karir, kuliner dan makanan, travel dan petualang. Jadi niche adalah tema ya, topik apa yang mau kita pakai di brand tersebut atau di konten kita. Nah, kenapa harus menentukan niche? Memiliki niche yang spesifik memiliki banyak keuntungan seperti memudahkan pembuatan konten yang konsisten. Kalau kita udah tahu topik ya, udah tahu tujuannya, insya Allah kita nyari konten itu gampang gitu. Terus kita membantu menarik audiens yang tepat dan tertarget, karena kita brandnya kita atau kontennya kita niche-nya udah, berarti kita yang ngikutin kita lebih tertarget karena dia aku butuh ini, kontennya ini menarik, ternyata dia bahasnya ini doang gitu. Bisa meningkatkan peluang kolaborasi dan brand atau influencer gitu. Terus membantu membangun komunitas yang lebih engaged. Nah, yang ketiga, cara nentuin niche dengan mudah. Nah,
caranya adalah tanyain pada diri sendiri keahliannya apa, minatnya di mana, apa yang paling kita suka, terus apa yang sering kita lakukan di waktu luang, keahlian apa yang bisa kita bagikan gitu. Misalkan kamu tuh suka coding atau belajar agama, kamu bisa memiliki pendidikan berbasis Islami kayak kita sekarang. Yang kedua itu kita pasar dan kompetitor. Cari akun niche kita yang serupa. Kita amati konten mereka dan bagaimana respon audiens tentang konten mereka gitu. Karena kita niche kan serupa gitu. Terus selanjutnya kita kenali target audiens kita. Nah, tentukan siapa yang kita targetkan. Nah, apakah mereka anak muda, dewasa, atau profesional. Terus minatnya apa yang kalau anak muda apa yang mereka sukai gitu. Terus apa yang mereka pecahkan. Misalnya kalau misalkan dia adalah mahasiswa yang ingin belajar programming sambil menghafal Al-Quran, maka kontennya harus relevan dengan mereka. Nah, ini kita uji emosi kayak buat postingan dari page kita, terus kita perhatikan like, comment, share. Kalau misalkan baik, berarti kamu cocok. Kalau kurang, coba di-split atau kamu bisa niche yang lebih spesifik. Terus kayak contoh niche populer di Instagram itu ada branding, atau edukasi, lifestyle, motivasi, atau review produk. Nah, kesimpulannya adalah, padukan niche Instagram karena tentang membeli topik yang kita suka, tapi juga menemukan keseimbangan dalam keahlian dan kebutuhan audiens. Dengan niche yang jelas dan strategi tepat, bisa lebih cepat aktif. Terus berikutnya membuat identitas visual untuk brand di Instagram. Nah, identitas visual ada elemen desain yang mencerminkan karakter dan nilai suatu brand di Instagram. Nah, identitas visual yang kuat dapat meningkatkan daya tarik, memperkuat kesan brand, dan membuat audiens lebih mudah mengenali konten Anda. Modul ini membangun identitas visual yang konsisten dan menarik untuk brand Instagram. Nah, selanjutnya, kita harus kenal mengenai identitas visual brand. Dari mana? Dari logo, simbol, atau tulisan, warna brand. Kita mau pakai palet warna apa nih yang mempresentasikan brand kita, mempresentasikan emosi dan kepribadian brand. Nah, tipografi kita pakai font jenis yang konsisten yang membangun kesan tertentu, gaya desain, terus pakai tone dan mood visual. Coba ada tentukan identitas visual brand gitu. Kita harus tentukan nilai kepribadian brand kayak apa sih dan misi kita, nilai apa yang ditentukan, seperti apa karakter brand. Nah, selanjutnya kita bisa pilih warna brand kita. Brand kita mau warna apa? Kita sesuaiin sama ininya kita gitu. Pilih 2 atau 4 warna, terus juga gunakan pisau warna untuk menentukan efek opsional. Misalkan merah kan biasanya berani gitu ya, kalau putih melambangkan kesucian gitu. Terus abis itu pilih tipografi, gunakan maksimal dua jenis font, pakai font yang dibaca dan sesuai image kita. Terus habis itu buat panduan visual. Nah, yang ketiganya ada menerapkan identitas Instagram. Desain feed kita yang konsisten, dengan grid atau pola, pokoknya yang sama, gambar, ilustrasi, teks, sesuai gaya. Kita gunakan sama peristiwa sama. Kita buat template untuk story postingan. Itu juga kita gunakan elemen yang tadi. Pastikan logo kita kalau kita muncul di setiap kali ini tahu kalau ini tuh konten dia, kalau seperti ini warnanya, logonya kayak ini tuh kontennya dia gitu. Terus yang keempat ada studi kasus dan contoh. Ada brand lokal. Bagaimana brand lokal sukses? Kita harus studi kasus. Kita harus analisis juga bagaimana brand lokal mereka sukses. Terus visual mereka di Instagram. Terus kita juga analisis feed Instagram yang konsisten. Kita liatin bagaimana berapa akun Instagram berintegritas yang baik, konsisten. Nah, jadi kesimpulannya adalah membangun identitas visual yang kuat di Instagram memerlukan konsistensi dan strategi dalam memahami elemen-elemen visual dan menerapkannya secara efektif. Brand Anda akan lebih mudah dikenali dan memiliki engagement yang lebih tinggi. Oke, di sini ada cara membuat dan mengonversi akun Instagram pribadi menjadi akun bisnis. Pasti udah tahu ya, kayak yang di sini kan ada IT ya contohnya. Nah, di sini tuh ada kalau misalnya akun pribadi nggak ada tulisannya. Kalau di sini kan biasanya kayak ada content creator atau apa, kalau di sini marketing agency. Jadi ini fitur mengubah akun pribadi menjadi akun bisnis, mendapat akses fitur tambahan seperti ada insight-nya, ada tombol kontaknya, jadi meningkatkan jangkauan. Nah, caranya gampang banget, bisa dilihat. Kita bisa daftar akun, kita bisa konfirmasi jadi akun bisnis, seperti itu. Terus kita juga bisa beralih ke akun profesional. Kita pilih tuh jenis akunnya, mau yang akun bisnis, kreator atau apa. Terus manfaatnya ada 4 manfaatnya. Ada akses ke Instagram Insight, terus kita juga ada fitur iklan, ada tombol kontak, terus ada kategori bisnisnya juga. Nah, kesimpulannya, jadi akun pribadi menjadi akun bisnis memberikan banyak kita keuntungan. Pertama, kita juga bisa memanfaatkan platform ini untuk keperluan profesional. Kayak misalnya tadi kan kalau misalnya kita ada akun bisnis, di situ ada tambahan insight, dashboard, kontak, jadi biar lebih profesional gitu. Jadi juga mempermudah jangkauan audiens lebih kuat. Nah, pentingnya akun profesional dan Instagram bisnis dan kreator. Sini ada ya pendahuluannya kayak untuk dengan adanya fitur akun profesional kemudian memanfaatkan berbagai alat yang membantu dalam mengelola bisnis dan pembuatan konten. Jadi kayak aku bilang, pentingnya bedanya bisnis dan akun kreator. Jadi ada jenis akun profesional di Instagram itu ada akun bisnis yang cocok buat perusahaan, usaha, terus ada kreator yaitu untuk influencer, konten kreator atau artis. Terus manfaatnya tuh ada akses ke Instagram Insight, terus ada fitur promosi dan iklan yang tadi aku bilang, juga tombol dan bisnis, shop monetasi, kategori akun yang jelas, terus penyusunan konten yang lebih efektif. Nah, di sini ya ada perbedaan fitur bisnis dan kreator. Jadi bedanya kayak cuma satu doang, yang lain tuh sama. Nah, kesimpulannya adalah beralih ke akun profesional Instagram memberikan kita banyak keuntungan. Kayak yang tadi, dengan fitur tambahan ada
insight, iklan, meditasi, ada shopping juga. Jadi tujuan utama pengguna ingin menjual produk pengembangan personal brand dari tadi. Nah, cara menggunakan kata kunci di Instagram profile pendahuluan nih. Kata kunci ini, pengertian kata kunci di Instagram, ada kata kunci keyword itu Instagram adalah istilah atau frasa yang sering dicari oleh pengguna. Dengan menggunakan kata kunci yang relevan di profil kita, akun kita memiliki peluang lebih besar untuk muncul dalam hasil pencarian. Jadi kalau kita pakai kata kunci, misalkan kita sebuah konten kreator, edukasi gitu, kita pakai biasanya hashtag kata kunci. Jadi kalau kita cari di Instagram di pencarian, tuh kita ada area strategis untuk mendapatkan kata kunci profil itu bisa menggunakan apa namanya kayak ini contohnya bisa pakai yang relevan dan username, terus pakai bio, terus juga pakai bio Instagram. Nanti gunakan kata kunci berhubungan dan niche atau bisnis kita. Contoh bisnis fashion, kita kasih kalau di bio ada apa namanya ya bio ya kayak penjelasan akun kita tuh apa. Terus nah bukan tadi ada bisnis lokal, kreator, blogger, apa. Nah tadi yang kata kunci itu ada hashtag kata kunci di bio. Kita sekarang Instagram itu udah bisa naruh namanya hashtag di bio kita atau add gitu ya. Terus ada link, bisa naruh link di bio atau call to action. Nah, tips optimasi kata kunci profil Instagram. Gunakan bahasa yang sering dicari oleh target audiens. Kombinasikan kata kunci utama dan bahasa yang alami. Perbaharui profil secara berkala dan sesuai tren. Terus gunakan emoji. Terus jaga kesesuaian dengan konten yang Anda posting. Nah, kesimpulannya, kata kunci di profil Instagram yang tepat dapat meningkatkan visibilitas dan peluang akun ditemukan oleh lebih banyak orang. Dengan mengoptimalkan bagian-bagian penting seperti nama, bio, kategori, dan hashtag, Anda bisa menarik lebih banyak pengikut yang tertarik. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga di video berikutnya. Bye.